berkaitan dengan teka-teki arah kebijakan dari suku bunga dari The Fed begitu ataupun juga Bank Sentral Amerika Serikat. Mungkin Anda bisa berkomentar terlebih dahulu berkaitan dengan kondisi rupiah kita pada hari ini di 16.100 begitu ya, dengan berbagai sentimen yang ada seperti apa, Pak Branko? Seperti yang Mbak Iva tadi sampaikan, memang setelah kita kembali dari libur hari raya, ini rupiah melemah sekitar 2%-an ya, yang merupakan pelemahan terbesar di kawasan ya, di regional Asia Tenggara. Nah, tentunya ini kalau kita lihat dalam gerakan 1 minggu itu memang juga masih tetap termasuk yang paling tinggi. Nah, tentunya ini kalau dilihat dari faktor regional, tentunya ini adalah overshoot ya. Overshoot-nya kenapa? Karena memang dalam waktu satu pagi ya, maksudnya begitu pasar buka, permintaan terhadap US dollar cenderung besar. Nah, di waktu yang singkat gitu ya, di waktu yang singkat permintaannya besar sehingga terjadi overshoot dari sisi harga ya, karena ada yang beli, harga naik, beli lagi harga naik gitu terus. Jadi ada memang permintaan yang besar. Kenapa ya? Karena memang kita kemarin ini masuk libur yang cukup panjang gitu ya, jadi mungkin ada pent up demand terhadap US dollar yang terjadi akibat beberapa faktor yang terjadi selama kita tutup ya. Nah, satu ada faktor semuanya sih kalau saya lihat ini masih faktor-faktor eksternal ya yang menguasai, terutama geopolitik sama ada faktor dari the Fed. Oke, baik. Tapi menurut Anda kapan sentimen ini akan mereda begitu ataupun juga mungkin akan ada perlawanan dari rupiah? Mengingat tadi sekali lagi yang seperti Anda sampaikan begitu bahwa memang faktor geopolitik ini masih menjadi faktor utama dan juga faktor berkaitan dengan kondisi dari Amerika Serikat begitu, kondisi perekonomian Amerika Serikat. Di satu sisi juga kita ketahui bahwa geopolitik ini juga kita tengah memantau begitu seperti apa mungkin eskalasi yang akan terjadi dan juga seperti apa juga perekonomian Amerika Serikat ini akan berkembang begitu. Nah, berkaitan dengan mungkin periode ataupun juga timeline untuk rupiah kita ini mungkin bisa akan kembali menguat dan juga mungkin menunjukkan perlawanan seperti apa Pak Branko? Jadi kalau dari faktor seasonal, memang kita baru aja lewat dari satu periode permintaan dolar terhadap rupiah yang cukup besar, yaitu menjelang demand hari raya. Nah, ini kita udah lewat, kita masih dalam musim atau season pembayaran dividen, di mana terjadi repatriasi biasanya kalau ada pembayaran dividen, dan kita memasuki season di mana akan ada pembayaran cicilan utang luar negeri. Nah, 3 faktor ini akan menjadi faktor domestik ya, dan ini akan berakhir di akhir semester. Nah, itu tetapi sudah kita antisipasi, jadi sebenarnya bukan faktor utama yang menggerakkan rupiah sampai melemah 2%. Yang menjadi faktor utama dan ini yang bisa bikin rupiah akhirnya tidak under pressure lagi ya, nomor satu faktor politik tadi, geopolitik. Kita lihat faktor US dollar-nya sendiri yang kuat gitu. US dollar-nya sendiri kuat kalau kita cermati ini terjadi penguatan di US dollar index. Jadi US terhadap seluruh dunia ini menguat gitu. Nah, di kawasan ini juga semua melemah semua gitu, nggak ada yang menguat. Mulai dari Asia Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara gitu, semuanya pada melemah. Tinggal magnitud pelemahannya. Kalau kita lihat yang paling besar pelemahannya itu adalah Thai Baht. Nah, habis itu baru kita lihat ada Indonesia atau Singapura dolar, terus habis itu Filipino peso gitu ya. Nomor satu faktor geopolitik ini mesti berhenti dulu, karena itu yang mendorong dolar jadi kuat. Kenapa dolar menjadi kuat ya? Biasa kalau memang lagi ada ketidakstabilan politik, cenderung pasar itu membeli US dollar.